Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk manusia yang memiliki kelebihan yang Allah ciptakan manusia, itu akal. Yang dengan akal itu manusia bisa menimbang, berpikir tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah, tentang hak dan batil, tentang haram dan halal, dan seterusnya. Sehingga dengan akal itu manusia bisa dibimbing dengan akalnya untuk membentuk adab dan peradaban, menata kehidupan manusia yang terbaik untuk menjamin hak kehidupan masing-masing manusia, hak kemerdekaannya dan hak kepemilikannya. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang membangkitkan pemikiran manusia untuk timbul kesadaran pada dirinya sendiri. Sehingga dalam Al-Quran di akhir-akhir ayat sering mengatakan, afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Afala tafakkarun, apa kalian tidak berpikir? Afala tasma'un, apa kalian tidak mendengar? Afala tubsirun, apa kalian tidak melihat? Dan seterusnya. Sehingga ketika manusia memandang dirinya dan memandang sistem kehidupan di semesta alam ini ataupun di lingkungannya, dia bisa menempatkan posisi yang terbaik untuk dirinya dan untuk orang lain, karena dirinya adalah bagian daripada orang lain dan kita manusia bagian daripada semesta alam ini. Satu contoh dalam suratul Waqiah ayat 63-64 itu Allah menggugah pemikiran kita. Allah berfirman di situ, afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kamu tidak perhatikan, kamu tidak melihat benih yang kamu tanam di tanah itu? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami, kata Allah SWT. Toh para petani itu hanya menggarap tanahnya, membajak tanahnya, lalu meletakkan biji jagung, padi, gandum, dan seterusnya. Yang menumbuhkan itu siapa? Maka Allah bertanya, kaliankah, kamukah yang menumbuhkan itu atau kami? Di sini Allah tidak memerlukan jawaban. Allah tidak menginginkan kita menjawabnya. Tapi Allah mengiring pemikiran kita untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Kita akan bertanya, siapakah yang mengatur satu siklus sistem tanam-tanaman di bumi ini? Siapakah dia yang mengendalikan dan mengaturnya? Allah menghendaki kita dialog pada diri kita sendiri. Dan dalam surah yang sama, ayat suratul Waqiah 6869 juga Allah berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian tidak perhatikan, kamu tidak melihat air yang kalian minum itu? Kamukah yang turunkan daripada awan ketika hujan itu? Atau kami, kata Allah SWT. Ketika bumi dalam kemarau kering kerontang, lalu kemudian Allah siap dengan air hujan, kemudian pohon-pohon dan rumputan menjadi hijau rano kembali, lalu air itu masuk ke dalam tanah, meresap dalam tanah, lalu kita ambil, kita rebus, kita masak, lalu kita minum. Allah bertanya, apa kamu tidak melihat, tidak perhatikan air yang kamu minum itu? Kamukah yang turunkan dari awan atau kami? Sekali lagi Allah tidak memerlukan jawaban di sini. Tapi Allah menggiring pemikiran kita, menggiring jiwa kita, hati kita untuk memiliki kesadaran kita. Untuk kita berpikir siapa yang mengatur sistem daripada siklus alam ini yang terus berjalan. Sehingga matahari terbit, matahari tenggelam, ada bulan bintang, ada angin yang bergerak, ada awan, ada hujan, ada panas, dan seterusnya. Sehingga pada surat At-Tariq Allah itu mengajak manusia untuk melihat pada dirinya sendiri. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Maka manusia itu hendaknya memperhatikan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia itu hendaknya memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Ya.
air yang terpancar yang keluar dari tulang sulbinya laki-laki, tulang punggungnya laki-laki, dan tulang dadanya perempuan. Ini adalah satu bahasa kiasan. Tulang punggung laki-laki, makna laki-laki itu sebagai yang memiliki tanggung jawab, dan wanita sebagai tulang sulbi, tulang dada, ya, wataroib. Itu maksudnya adalah sebagai regenerasi untuk melahirkan manusia selanjutnya. Jadi kaum laki-laki tulang punggung, wanita tulang dada. Tulang punggung itu yang menopang, tulang dada itu yang ditopang. Artinya kaum laki-laki memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya untuk memberikan ketentraman kepada wanita sebagai istrinya, memberikan perlindungan, kenyamanan, dan seterusnya. Sehingga dikatakan yang terpancar dapat tulang punggung laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Ini satu bahasa istilah. Arti manusia diciptakan daripada setetes air yang hina, mimma mahin. Lalu manusia dilahirkan ke bumi ini tidak membawa sehelai benang pun, tidak membawa sehelai benang pun, tidak membawa serupiah uang pun. Tapi ketika manusia itu sudah menjadi orang besar, punya otak yang cerdas, punya jabatan, punya harta, punya pengikut, kadang manusia lupa dengan kapasitasnya kalau dia adalah hamba Allah SWT. Sehingga dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah yang menciptakannya, sehingga Allah menjadikan mereka itu lupa kepada dirinya karena kesombongannya. Maka disinilah kemudian ada satu mahfuzat, ada kata-kata mutiara. Dalam istilah bahasa Arab dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Maka istilah ini pun logika kita mengatakan, kalau kita tidak kenal dengan diri kita, lantas bagaimana kita akan kenal asal-usul kita sendiri? Maka kenapa hari ini kita bisa melihat kerusakan moral ada di setiap lini kehidupan manusia, dan sangat ironi lagi di kalangan aparatur negara hari ini terjadi permasalahan yang sangat kompleks. Ada seorang polisi membantai polisi, ada seorang anggota TNI yang menyewa orang, membayar orang untuk membunuh istrinya sendiri, dan masih banyak kasus yang lain yang terjadi. Bahkan masyarakat pun demikian. Kekerasan terjadi di mana-mana, dan hari ini kita merasa sangat miris. Ini dikarenakan apa? Satu jalan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, Allah berfirman, walawit taba'al haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihim. Kalau saja kebenaran itu tunduk pada hawa nafsu mereka, hawa nafsu mereka menguasai semua lini kehidupan manusia, sementara yang hak agama itu ditinggalkan, maka rusaklah semua sistem yang ada di langit, bahkan sistem yang ada di bumi ini. Tatanan kemanusiaan akan hilang, hilangnya sifat sopan santun, saling menghargai manusia yang lain. Adab-adab sudah hilang hari ini, seperti pada sebagian orang-orang di antara kita. Dikarenakan apa? Mereka jauh daripada agama, jauh pada iman. Bahkan yang ironis, sangat ironis sekali, seolah-olah agama ini jadi biang keladi kemunduran. Agama ini menjadi biang keladi kehancuran. Tapi kita bisa melihat hari ini, ketika manusia memiliki akal yang cerdas, tapi hatinya jauh daripada keimanan, maka konsep agama hilang dari muka bumi. Maka hilanglah segala macam sifat sopan santun, sifat moral, dan sebagainya. Padahal dalam sila yang pertama, sebagai fondasi dan falsafah bangsa ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi hari ini banyak manusia yang tidak takut dengan Tuhan. Bahkan mereka hari malah makan menuhankan orang lain, bahkan kadang menuhankan dirinya sendiri. Ini yang sangat ironi. Maka kemudian Allah mengatakan, bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Padahal kami sudah memberikan peringatan pada mereka manusia ini. Lalu manusia itu berpaling dari peringatan agama ini. Maka disinilah kemudian kita memahami ternyata agama ini sebagai konsep kehidupan
yang semenjak manusia Allah ciptakan dari Adam alaihissalam sudah diberikan Allah sebagai pandangan hidupnya berupa agama. Tapi kalau agama dijauhi pada manusia, dari manusia itu sendiri yang timbul adalah manusia itu cerdas, tapi hatinya kering pada keimanan. Maka yang terjadi adalah kerusakan moral di mana-mana. Yang Allah kehendaki adalah keseimbangan antara akal pikiran dan iman manusia, sehingga manusia dengan akalnya punya manfaat untuk menciptakan segala macam bentuk yang dipentingkan oleh manusia, apakah kendaraan, apakah berbagai macam teknologi yang manfaat untuk manusia yang dihasilkan daripada akal manusia itu sendiri. Tapi ketika akal manusia dijauhi daripada iman, dia hanya memiliki kecerdasan, tapi kepekaan sosialnya tidak ada sama sekali. Maka yang muncul manusia bukan manusia berperadaban, tapi manusia yang biadab akan terus menjadi generasi yang akan datang. Dan lebih mengerikan lagi jika kita tidak kembali segera kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan sedikit motivasi pemikiran kita ini, mari kita tarik kembali ke belakang satu sejarah bahwasanya manusia dan agama satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia dan agama satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam karakternya. Lalu Allah memberikan Rasul dan kitab-kitabnya untuk membimbing kita manusia. Maka jangan lari daripada bimbingan agama ini, jangan jauh-jauh daripada bimbingan agama ini. Mari kita banyak kembali untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah hidayah dalam hati kita, menambah ilmu kefahaman dalam akal kita ini, sehingga Allah ridho dengan kehidupan kita di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.